Jadi orang Kristen pasti nggak merokok ya Pak? Pasti. Kenapa Pak? Karena kan seperti Kristus hidup. Ya, itu. Maka kalau kita ditanya, mungkin nggak Kristus merokok kalau hidup sekarang? Iya. Gitu. Tidak. Baik, selamat malam. Masih di channel Podcast Kebenaran. Malam hari ini saya masih ditemani oleh kawan setia saya, Pak Yusias. Selamat malam Pak Yusias. Malam, Pak Riko. Apa kabar? Baik, Tuhan. Oke, kita berharap kita semua baik-baik. Juga dengan narasumber kita, Pak Gembala Kurnia. Apa kabar Pak? Baik, Pak Riko. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam. Jadi episode sebelumnya kita sudah membahas tentang keselamatan. Dan tentunya malam ini kita masih di dalam satu topik yang sama ya Pak Kurnia. Ya. Masih tentang seputar keselamatan. Nah, perihal tentang keselamatan ini tentu saja bagi kalangan orang Kristen bisa jadi di luar dari itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Kemarin kita sudah sangat seru sekali membahas banyak pertanyaan tentang keselamatan, bagaimana ruang lingkup keselamatan itu sendiri, dan siapa saja yang bisa diselamatkan, bagaimana cara orang diselamatkan. Kita sudah bahas banyak ya Pak Yus ya. Betul, Pak Riko. Menurut saya itu seru sekali. Dan memang kita bisa menarik kesimpulan bahwa keselamatan itu ternyata ditawarkan untuk semua orang. Betul ya Pak Kurnia? Tetapi memang orang yang diselamatkan hanya orang yang menerima kasih karunia yang Tuhan tawarkan bagi seluruh umat manusia. Betul ya Pak? Betul. Nah, karena hal seperti ini sebenarnya bisa menimbulkan pertanyaan baru. Kan yang diselamatkan tawarannya untuk semua orang ya Pak Yus. Tetapi masalahnya yang diselamatkan hanya orang yang menerima. Yang merespon. Yang merespon. Betul ya Pak Yus ya? Betul. Betul ya Pak Kurnia? Betul. Permasalahannya adalah, ditimbul pertanyaan baru Pak Kurnia. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa merespon keselamatan? Contoh, bayi yang itu jangankan merespon, dia makanannya masih belum bisa. Ini bayi kan, betul ya Pak Kurnia? Padahal statement Alkitab, Ah. bayi membawa sifat dosa. Gitu. Nah, itu dia. Bukan hanya bayi. Bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan? Iya. Dia nggak bisa merespon tentu kan? Boro-boro. Nah, Buat merespon dirinya sendiri juga kadang dia linglung, Pak. berarti otomatis masuk neraka. Gimana nih Pak Kurnia? Kalau masuk neraka ya Tuhan tidak adil lah. Tidak adil. Nah, Padahal kenapa Tuhan lahirkan dia dapat Down syndrome kan gitu. yang bisa selamat yang merespon loh. Nah, itu silakan nanti narasumber yang menjelaskan. Jadi kita langsung tanya ke narasumber kita, Pak Kurnia ya. Ya. Pak Kurnia silakan. Ya, baik ya Pak Riko, Pak Yus ya. Kita ini episode yang kedua ini ya. Iya, betul. Iya, melanjutkan yang lalu. Bayi ya, kalau kita bicara bayi masuk surga atau masuk neraka. Kita lihat contoh saja dulu. Oke. Ini bayinya Daud, waktu Daud berzina dengan Betseba, dari dia itu hamil kan, dia melahirkan. Nah, ini lahirlah satu bayi. Jadi singkat cerita, bayi itu akhirnya sakit, dan nanti akhirnya meninggal. Tapi apa setelah bayi itu meninggal? Itu bagaimana catatan Alkitab tentang itu? Coba Pak Yus membaca di 2 Samuel 22 ayat 23. 2 Samuel pasal 12 ayat 22 sampai 2 Samuel 12 ayat 22 dan 23. Ini setelah anak itu meninggal. Daud berkata begini. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, puasa dan menang. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya
tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ya, jadi Daud berkata, aku yang akan pergi kepadanya, gitu. Jadi Kepada si bayi itu. kepada si bayi itu. Jadi itu satu keyakinan bahwa bayi itu meninggal dan masuk surga. Oke. Jadi Daudnya ngapain bersedih lagi, Hmm. ngapain berkabung lagi, gitu loh. Nah, jadi itu satu contoh kasus. Padahal itu bayi yang lahir karena percinahan. Ya. Gitu, kan? Mengapa? Mengapa bisa begitu? Kan padahal kan minggu lalu kita sudah bahas bahwa setiap yang lahir itu membawa sifat dosa. Kan gitu. Nah, jadi begini. Dosa yang disebabkan karena Adam itu sebenarnya sudah diselesaikan. Kalau di perjanjian lama akan diselesaikan oleh juru selamat. Kita tahu itu Yesus Kristus. Dan itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Rasul Paulus jelas kok dengan dia berkata di Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 15. Siapa yang baca? Pak Reko boleh. Baik. Roma pasal 5. Roma 5 ayat 15 ya Pak? Ya, 15-17. 15 sampai 17. Ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maksudnya Adam. Maksudnya Adam. Iya. Terus? Jadi dosa satu orang ini yang dimaksud adalah Adam Iya. gitu ya Pak. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ya dosa masuk ke dalam dunia dan oleh satu orang, akhirnya semua manusia itu lahir dengan membawa sifat dosa. Nah, jadi disebut orang berdosa. Karena Adam itu. Karena Adam. Dan Yesus Kristus itu sudah menyelesaikannya. Jadi tuntutan untuk bertobat dan percaya itu dituntut kepada yang sudah akil balik. Artinya apa? Yang melakukan dosa dengan kesadaran. Tadi kan disebutkan bayi, orang yang sakit Down syndrome. Itu kan mereka tidak memiliki kesadaran diri. Gitu. Jadi mereka tidak dituntut untuk bertobat dan percaya. Jadi yang mendapat tuntutan harus bertobat dan percaya adalah yang punya kesadaran. Sudah akil balik. Kalau kita ngomongnya kan dewasa itu akil balik. Berarti kalau bayi itu mati, dia pasti masuk surga, itu nggak pandang bulu. Ya bayi siapa saja. Termasuk bayi penjahat sekalipun. Betul. Karena kan dia lahir, semua manusia lahir kan akhirnya sudah membawa sifat dosa. Ya, dia orang berdosa. Tetapi ini kan sudah selesai semua. Otomatis membawa sifat dosa, juga otomatis selesai pada diri Tuhan Yesus. Jadi selagi dia mati, sebelum akil balik, maka dosa yang disebabkan karena Adam itu sudah selesai. Gitu. Jadi tidak dituntutkan kepada dia. Makanya orang bertobat itu adalah bertobat dari dosa yang dia lakukan dengan sadar. Gitu. Jadi bertobat bukan bertobat yang belum sadar, tapi bertobat adalah mengakui dosa yang dilakukan dengan kesadaran. Mengenai umur orang sadar diri atau jadi dewasa, itu tidak ada patokan umur. Ini menarik nih Pak Kurnia, karena
yang Yesus tanggung adalah dosa yang dilakukan karena atas dasar kesadaran. Nah, ini kalau Semua dosa ditanggung. Iya, oke. Gitu. Yang Maksud dituntut. Iya, yang dituntut. Maksud saya, ini pertanyaannya bisa saya kembangkan lagi nih. Misal, ini kan jadi berkembang kemana-mana. betul. Bisa juga. Iya, betul. Jadi, misal, saya percaya dan bertobat. Ya. Oke. Lantas, entah dalam kondisi apa, tiba-tiba di satu hari saya hilang. Akan menjadi orang yang kita bilang orang hilang ingatan lah, Iya. kan gitu ya. Tapi setelah bertobat. Setelah bertobat, tetap selamat. Ya tetap selamat. Karena kan setelah dia bertobat, maka kan dia sudah dihitung sebagai orang kudus. Oh, artinya semua hukuman dosa dia sudah selesai. Kan gitu. Kemudian dia hilang ingatan lagi misalnya, gitu kan. Berarti kan kalau dia bikin apa lagi kan tanpa kesadaran lagi kan. Gitu. Walaupun dalam kondisi yang hilang ingatan itu dia nggak percaya loh, Pak. Paham ya maksud saya? Jadi ini kadang-kadang kebanyakan nonton TV kita jadi begini. Jadi ada satu fase akibat dari tidak sadarnya orang ini sehingga dalam hidupnya seolah-olah dia lupa dengan keselamatan. Gimana kira-kira itu? Artinya itu dosa yang dilakukan di luar kesadaran kan, itu tidak dituntut. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, di pencipta lagu Humnoi kita itu ada namanya William Cooper. Iya. Dia pencipta lagu yang tercurah darah yang kudus. William Cooper. Iya. Saya baca ceritanya, tadinya dia depresi. Dirawatlah oleh John Newton. Gitu. John Newton yang penulis lagu Amazing Grace, ya. gitu kan? Iya. Nah, ketika dia sehat, lagu itu tercipta yang tercurah darah yang kudus tadi. Nah, kemudian dia sakit kembali. Gitu. Hilang ingatan lagi. William Cooper ini. Depresi lagi. Berarti memang benar Yesus itu Kalau melingkupi dosa yang di bawah keluar dari kesadaran orang yang belum bisa bertanggung jawab, atau orang yang melakukan dosa tanpa kesadaran. Bahkan orang yang sudah diselamatkan, sudah percaya dan bertobat, dia melakukan dosa yang tidak hidup di dalamnya. Jatuh. Mana Pak Yus? Ya, memang di dalam kekristenan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan juga pertanyaan yang sifatnya mengkritisi. Alkitab mengatakan bahwa orang diselamatkan itu harus merespon Injil. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Ya. Jadi ada yang mewartakan kan begitu. Betul. Kita tahu bahwa dunia ini kan tidak kecil kan begitu. Luas sekali. Bahkan banyak yang orang-orang yang tinggal di pedalaman. Yang tidak tersentuh Injil. Yang tidak tersentuh dengan Injil, betul Pak Riko. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang tidak tersentuh dengan Injil ini? Nah, bagaimana nasib keselamatannya ini? Tidak pernah dengar Injil. Tidak pernah dengar Injil. Karena tidak ada terjangkau penginjil gitu betul. Ya. Tidak ada penginjil yang memberitakannya. Kalau kita membaca Roma pasal 10 ayat 13 itu kan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Gitu ya. Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi ayat lanjutannya, ayat 14 itu kan, bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya. Kan gitu. Jadi harus percaya dulu baru akhirnya, oh ya saya bertobat. Kan gitu. Bagaimana bisa percaya kalau tidak mendengar? Mendengar, betul. Jadi harus mendengar.
baru bisa percaya. Boro-boro mau percaya, Nah. dengar aja nggak pernah. Jadi dia kan tidak dengar, berarti tidak mungkin berseru kepada nama Tuhan. Ya. Artinya posisi dia itu adalah posisi berdosa. Ya. Artinya dosa dia itu belum diselesaikan. Kan gitu. Ibaratnya kalau penjahat, kan dosa kan penjahat. Itu belum dihukum, maka belum selesai kan? Betul, Pak. Nah, sama. Orang yang di hutan Iya. atau di pedalaman nggak pernah Mendengar ada Injil. penginjil masuk ke Iya. situ, kan gitu. Dia nggak pernah dengar, berarti tidak bisa percaya, nggak mungkin percaya, gitu, dan juga nggak mungkin bertobat. Berarti dia masih hidup di dalam dosanya, kan gitu. Hidup dalam dosanya. Nah, konsekuensi dari orang berdosa yang belum diselesaikan hukumannya adalah pasti kan Dihukum. masuk neraka. Iya. Jadi persoalannya adalah dia masuk neraka karena konsekuensi dari dia orang berdosa. Iya. Gitu kan? Oh, Itu konsekuensi dari dia orang berdosa. Nah, kenapa dia tidak bisa mendengar Injil? Kan gitu. Pertanyaannya. Kalau dia tidak bisa menyalahkan, kok nggak ada penginjil datang? Nggak bisa salahkan. Kenapa? Karena setiap manusia ini diberikan tanggung jawab, diberikan kehendak bebas. Gitu. Maka dia punya tanggung jawab untuk mencari Injil itu. Gitu. Dia punya tanggung jawab untuk mencari jalan keselamatan bagi dosa dia. Jadi dituntut seperti itu. Iyalah, dia kan punya tanggung jawab. Iya. Gitu. Kan dia diberi kehendak bebas, dia punya kehendak bebas, kan begitu. Kalau dia nggak cari, gitu kan? Itu sebenarnya satu tanda dia tidak cinta kebenaran. Seperti contohnya sida-sida dari Ethiopia yang mencari kebenaran datang ke Yerusalem itu, Pak ya. Juga kalau ceritanya di Salomo seperti Ratu Selatan, Ratu Seba. Ratu Seba itu ya. Dia Ya datang melihat hikmatnya Salomo. Seharusnya orang yang di pedalaman seperti itu, Pak ya. Betul. Jadi bukan Salomo yang datang ke Ethiopia, gitu kan? Tapi dia yang datang. Jadi persoalannya kenapa dia nggak cari adalah karena dia tidak cinta kebenaran. Jadi isi tanggung jawabnya tetap pada dia, pada manusia yang sampai pergi ke pedalaman tadi, sampai nggak pernah dengar Injil. Karena kan Alkitab kalau kita baca Matius pasal yang ke-5 itu perkataan bahagia itu. Matius pasal 5. Coba dibaca antara Pak Yusan dan Pak Riko ya, ayat 6. Ayat 6 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan puasa. Jadi kalau haus dan lapar akan kebenaran, jaminan dari Alkitab mereka akan dipuaskan. Berarti orang yang ditinggal di pedalaman tidak bisa menyalahkan Tuhan dong, Pak ya. Tidak bisa menyalahkan Tuhan. Apalagi nyalahkan pemberita Injil yang tidak datang saja tidak bisa. Kan gitu. Tuhan Yesus kan pernah kasih perumpamaan seorang orang yang mencari harta terpendam. Ya kan? Dia cari. Nah, setelah dapat apa? Jual yang punyanya dia untuk beli ladang itu. Ini juga masih banyak lagi pertanyaan itu. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh salahkan manusia. Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Tidak bisa. Jadi artinya gini, orang dihukum di neraka itu adalah konsekuensi dari dia berdosa. Tidak ada faktor lain. Tidak ada faktor lain. Dan Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Betul.
Karena Tuhan kan sudah memberikan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi sebenarnya ada tanggung jawab melihat dari jelasan Pak Kurnia. Sebenarnya dari sisi orang tersebut bisa jadi memang pasti bisa dipersalahkan. Tapi sebenarnya dari sisi tanggung jawab, sebenarnya orang yang sudah diselamatkan bertanggung jawab menginjili mereka. Betul. Kan begitu. Dan Makanya ada perintah amanat agung kan. kalau- Jadi yang mempersalahkan orang yang sudah dengar Injil bukan orang itu, Iya. tapi Tuhan. Iya. Kan gitu. Jadi kita yang sudah dengar Injil, kita tidak pergi memberitakan Injil, bukan orang itu yang mempersalahkan kita. Iya. Yang mempersalahkan kita adalah Tuhan. Tuhan. Dia sudah kasih perintah, kita nggak lakukan. Begitu. Dan channel ini adalah salah satu wadah untuk memenuhi amanat agung. Harusnya seperti Kita berharap lewat lewat siaran ini orang bisa mendengar. Akhirnya bisa menarik kesimpulan yang baik tentang kebenaran, mencari kebenaran seperti ayat ini, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Pasti sudah, akan ya, dipuaskan. sudah sewajarnya memang seharusnya manusia memiliki sifat itu ya. Karena kalau tidak punya sifat itu, maka celaka buat jiwanya. Kira-kira begitu ya Pak Yus ya. betul. Jadi ada gimana menurut Pak Yus tentang masalah ini? Masalah keselamatan. Masalah keselamatan. Masalah keselamatan itu juga masih banyak. Ini kan Alkitab memberitahu bahwa kekristenan ini, maksud saya begini, kekristenan ini tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Israel. Ya. Tidak bisa. Bahkan ada beberapa predikat yang disematkan orang Kristen mengenai Israel. Ada orang mengatakan Israel ini ibunya kekristenan. Ada lagi yang mengatakan Bapaknya. Kristen ini Israel rohani. Wah iya. Tapi memang Alkitab mencatat Pak bahwa Israel ini adalah Ada yang ngaku jadi orang Israel itu. Nah, Alkitab mencatat nih, Israel ini bangsa pilihan. Kan gitu. Enggak cuma sekedar bangsa pilihan, tapi ada biji mata Tuhan. Umat pilihan Allah. Kepunyaan Allah. Kan begitu. Spesial lah pokoknya ya. Dan Alkitab juga mencatat ini, Pak. Mencatat bahwa secara bangsa Israel ini menolak Yesus Kristus sebagai Mesiasnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini kan, yang dimaksud dengan bangsa pilihan itu seperti apa? Yang kedua, karena Israel sudah menolak secara bangsa Yesus sebagai Mesiasnya, bagaimana tentang keselamatannya? Secara kebangsaan. Betul, mohon dijelaskan supaya kita yang ada di sini mengerti, nangkap, dan juga penonton yang menyaksikan video ini. Ini supaya saya tambahin Pak, supaya tanya mengerti. biar lengkap Pak Yus ya. Betul. Ini orang Israel nih. Bagaimana dengan kita orang Indonesia? Orang Israel ada berapa suku? 12 ya Pak? 12 suku, betul. Indonesia sukunya jauh lebih banyak daripada orang Israel. Apakah kita bukan umat pilihan Allah? Gitu. Ya, silakan Pak Kurnia. Ya, jadi begini. Kemarin kan kita sudah singgung Kejadian 3 ayat 15. Ya. Jadi waktu Tuhan bikin janji akan kirim juru selamat lewat keturunan perempuan, ya kan? Itu bukan khusus untuk Israel saja. Semua manusia, Pak. Semua keturunannya Adam dan Hawa, kan gitu. Iya. Memang bangsa Indonesia ini keturunannya siapa? Adam. Kalau ujung diurut-urut keturunan Adam tidak? Ya. Adam. Mau dari mana lagi? Nggak ada. Satunya sumber Pak Kurnia. Ya kan? Karena kan Hawa itu dikatakan ibu dari semua yang Hidup. hidup. Begitu, nggak ada suku bangsa yang keturunan dari di luar Adam dan Hawa. Nah, artinya janji keselamatan ini diberikan untuk semua keturunan Adam dan Hawa. Tanpa terkecuali. Nah, lalu kenapa Israel kok disebut umat pilihan atau bangsa pilihan? Kan gitu. Nah, begini. Juru selamat kan tidak banyak. Cuma satu. Kan gitu. Jadi karena cuma satu, ini tidak bisa
lewat semua bangsa. Jadi Israel menjadi umat pilihan itu bukan pilihan untuk masuk surga. Tapi pilihan untuk menurunkan juru selamat itu. Pilihan untuk menentukan turunnya juru selamat. Iya, untuk menurunkan siapa juru selamat yang akan menjadi korban dosa bagi semua manusia. Gitu. Kan? Kejadian pasal 3 ayat 15 itu kan didengar Adam dan Hawa. Iya, betul. Mereka percaya. Nah, kemudian setelah kita ada air bah gitu kan. Tinggal Nuh sekeluarga dan menara Babel dan terserak-serak. Kan gitu, bangsa sudah terserak-serak. Barulah Tuhan panggil Abraham. Kejadian pasal 12 itu. Nah, janji untuk menurunkan datangnya juru selamat itu akhirnya diulang kepada Abraham. Masih di tanah Ur. Gitu. Jadi belum pindah ke Kanaan. Jadi belum ketemu Hagar. Belum ada urusan nih sama orang Israel. Belum. Enggak ada. Belum ada. Belum ada. Kan belum ada, Pak. Jadi belum ada ini belum ada Hagar gitu. Ini masih dengan Sarah. Makanya anak perjanjian itu adalah Abraham lewat Sarah. Kan gitu. Hanya satu. Karena mengapa? Karena memang juru selamat hanya satu. Kan masuk surga hanya lewat satu jalan. Yeah. Nah, jadi di Israel dipilih. Nah, lewat Abraham ini dipilih. Nah, barulah nanti di masa tuanya Ishak dilahirkan oleh Sarah. Baru nanti Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub inilah baru yang disebut Israel. karena dia bergulat dengan Allah, dia menang. Gitu kan? Nah, jadi cikal bakal Israel itu dari pemanggilan Abraham itu. Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya orang Israel, Allah kita itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu. Nah, lewat mereka ini nanti akan turun juru selamat yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia dari itu. Jadi hanya ada istilah itu keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Nah, untuk bangsa Yahudinya sendiri kan selamat bagaimana? Ya selamat ya harus percaya bertobat kepada juru selamat itu. Syaratnya tetap sama. Gitu. Karena tidak semua bangsa Yahudi itu percaya, ya kan? Tidak semua ya. Petrus orang Yahudi, Paulus orang Yahudi, gereja awal-awal semua orang Yahudi. Tetapi secara bangsa mereka tidak percaya, tidak selamat. Jadi siapa yang tidak percaya itu yang tidak selamat. Makanya ada kepercayaan hanya sisa. Baca kitab Roma coba. Roma 9 ayat 20. Ariko, boleh baca. Roma berapa, Pak? Roma 9 ayat 20. Roma 9 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi bicara keselamatan, hanya sisanya. Tapi bicara umat pilihan, ya semua bangsa. Semua bangsa itu umat pilihan. Karena kan memang Israel tidak bisa dipisah-pisahkan. Gitu. Israel kan satu bangsa. Dia dipakai untuk menurunkan Mesias. Jadi ini ya, selamat itu. garis jelasnya ini ya Pak Kurnia. Ya. Jadi kata umat pilihan Allah adalah bukan berarti Allah memilih umat ini untuk diselamatkan. Bukan untuk masuk surga. Iya, tetapi lebih kepada menurunkan jalur Mesias. Ya. Jadi pilihan untuk menurunkan Mesias. Iya. Karena kan Mesias itulah yang akan menyelamatkan dari dosa.
Berarti seandainya waktu itu juga ada orang di luar dari suku Israel mau diselamatkan, tetap percaya kepada Mesias yang akan datang. Betul. Gitu ya Pak? Betul. Jadi syaratnya tetap sama. Mau Sama. suku manapun juga tetap sama. Banyak kok orang di luar Israel yang akhirnya selamat. Iya, iya. Kalau di perjanjian lama kita ketemu Perempuan. Ruth. Ruth ya. Ruth kan berkata Iya. begini kepada Naomi. Bangsamu, bangsaku. Allahmu. Allahmu, Allahku. Kan gitu. Nah, di perjanjian baru, Tuhan Yesus itu pergi kepada perempuan Samaria. Setelah bercakap-cakap dan ditunjukkan dosa dia, orang Samaria, perempuan Samaria itu tahu ini Mesias. Kan gitu. Ini juru selamat. Dia orang Samaria, dia bukan orang Yahudi kan? Selamat juga. Selamat, syaratnya kan sama. Tetap. Jadi syarat untuk keselamatan dari sejak kejatuhan sampai nanti Manusia manusia terakhir itu sama, yaitu percaya dan bertobat kepada Juru Selamat. Gitu. Berarti sampai hari ini pun seandainya bangsa Israel masih menolak Yesus Kristus, Masuk neraka. masuk neraka, Pak. Masuk neraka. Bukan bangsa Israel, semua Ya. semua orang. Percaya dan bertobat itu adalah transaksi dua arah. Betul ya Bang Kurnia? Betul. Artinya Yesus mati menanggung hukuman dosa saya, seluruh dosa saya. Tetapi ada kewajiban di mana setelah Yesus mati bagi dosa saya harus hidup menggantikan Kristus. Nah, ini catatan penting yang tidak boleh dihilangkan. Jadi begitu orang Kristen menjadi percaya dan bertobat, tentu mau tidak mau secara alamiah ya Pak, dia akan membentuk karakter sebagai orang yang baik. Sebaik apa? Pasti sebaik. Seperti Kristus hidup. Berusaha akan hidup seperti itu. Jadi orang Kristen pasti nggak merokok ya Pak? Pasti. Kenapa Pak? Karena kan seperti Kristus hidup. Ya, itu. Maka kalau kita ditanya, mungkin nggak Kristus merokok kalau hidup sekarang? Iya. Gitu. Tidak. Jadi Anda bisa menyaksikan video ini itu sangat mudah untuk membedakan mana orang Kristen lahir baru atau orang Kristen yang pura-pura ber. Anda bisa belajar lewat video ini dan saya berharap ini bisa memberkati yang menyaksikan video. Amin. Lanjut Pak Yus, Oke. ada pertanyaan lain? Ada nih sih Pak. Karena kan memang untuk keselamatan ini kita juga harus tahu paham benar, dan apalagi orang yang di luar sana yang menyaksikan ini juga harus paham. Ya. Karena acara ini memang cukup bagus Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana konsekuensinya orang yang sudah di dalam Kristus? Sudah di dalam Kristus. Di dalam Kristus dia rajin melayani, ya kan? Kalau cuma rajin melayani, mungkin dia juga udah berkhotbah kan begitu. Tapi di ujung dia hidup di muka bumi ini. Ya mungkin dia kena sakit atau bagaimana, tiba-tiba dia jadi murtad atau meninggalkan iman. Bagaimana konsekuensinya? Apakah dia tetap selamat di penghujung hidupnya? Oke, kan kita selamat. Itu kan karena kita memilih Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Itu kan pilihan kita. Yeah. Mengapa? Karena kan kita kita memang dikasih kehendak bebas. Injil diperdengarkan kepada kita bahwa Yesus sudah menanggung semua dosa kita, gitu kan? Kalau kamu mau diselamatkan, percaya Dia, bertobatlah dari dosa. Itu kan ditawarkan kepada kita. Kita milih, kan itu. Nah, kita milih mengikut Yesus, itu keputusan tuh. Kita pilih, kita selamat. Nah, ketika kita selamat ini, sudah selamat tadi kan? Betul. Sudah selamat, kehendak bebas masih ada tidak? Masih ada Ya, kehendak belum bebas. hilang, masih ada. Ya. Buktinya apa? Buktinya kan kita makan nggak enak, kan gitu. Yeah. Itu kan bukti ada kehendak bebas gitu kan. Yeah. Kita mau pergi kemana-mana, milih baju, kan gitu. Nah, itu kan kehendak bebas. Jadi kita masih punya kehendak bebas. Nah,
syarat diselamatkan itu tadi adalah kita memilih Yesus Kristus. Maka untuk tetap menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita harus memilih tetap di dalam Yesus Kristus. Sampai mati, Pak. Sampai mati. Jangan keluar. Jangan keluar. Nah, coba dibaca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15. Oke. Di ayat yang ke-2. Saya baca Dari ayat 1 coba, Oke, ayat oke, 1 dan 2. 1 Korintus 15 ayat 1. Tentang kita. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi. Jadi ada kata asal. Ini kan syaratnya. Iya. Jadi tetap selamat itu kondisional. Iya. Jadi kita selamat itu kondisional, bukan unkondisional. Jadi kondisional ada syarat kita memilih percaya dan bertobat pada Yesus Kristus. Nah, untuk tetap selamat di dalam Yesus juga ada kondisionalnya adalah tetap di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau melepaskan, maka dikatakan itu kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi percaya yang lalu itu Sia-sia. menjadi sia-sia, tidak berguna lagi. Karena tidak percaya. Karena dilepaskan kan? Sudah percaya, Dilepas. dalam perjalanannya, udah mau ujungnya lagi kan gitu kan. Dilepaskan, bodoh sekali gitu kan. Gitu. Udah mau ujungnya gitu kan. Pakai dilepas. Pakai Pak, ya? dilepas. Gitu. Padahal kan orang yang diselamatkan, ya kan, itu kan harus mengerti bahwa diselamatkan saja itu sudah cukup. Begitu. Mau akhirnya hidup susah di dunia ini, ya nggak jadi masalah. Cuma berapa tahun? Gitu. Lazarus di dalam Alkitab sudah dijadikan contoh kan? Iya. Dia orang beriman, tetapi dia sakit. Lagi punya borok ya. Sehingga harus mengemis begitu, tetapi dia tidak mengingkari imannya. Terakhir dia mati, dia ada di pangkuan Abraham. Sementara yang orang kayanya yang lihat Lazarus suka ngambil makanan itu, anjing-anjingnya menjilati borok Lazarus, waktu mati ada di tempat siksaan. Kan gitu. Jadi apalagi kalau kasusnya tadi sudah pernah percaya, betul-betul bertobat, ujung-ujungnya mungkin kecewa dengan Tuhan, kok jadi sakit begini, nggak sembuh-sembuh, lepaskan Yesus saja, lepaskan iman. Dikatakan di sini, sia-sia menjadi percaya. Satu ayat lagi, Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Pak siapa, Pak? Ayo, boleh. Belum ketemu, Pak. Saya? Ya. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Ya. Jadi kan janganlah kamu melepaskan. Mengapa ada perintah ini? Karena memang masih punya kehendak bebas. Masih punya kehendak bebas. Maka ada perintah, jangan kamu melepaskan, karena besar upah yang menanti. Yaitu hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal. Nah, satu ayat lagi. Ini berlaku untuk semuanya, sampai nanti manusia terakhir, Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Yes, boleh. Wahyu 14 ayat 12. Ayat 12. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, segala perbuatan mereka menyertai mereka, berbahagialah kan gitu. Yang mati di dalam Tuhan. Jadi harus mati di dalam Tuhan. Jangan mati di luar Tuhan. Gitu.
mati di luar Tuhan itu celaka 12. Karena Tapi neraka, Pak ya. Neraka. Tapi yang mati di dalam Tuhan dia Di surga. berbahagia. Satu ayat lagi. Yang pasal 14, Wahyu pasal 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada. Ya, ketekunan orang-orang. Tidak ada penderitaan, tidak ada harta, tidak ada apapun di muka bumi ini yang lebih berharga dari keselamatan. Tidak ada. Jadi melepaskan keselamatan di dalam Yesus karena alasan apapun itu adalah kerugian, itu kebodohan. Karena dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dosanya tidak dihitung, sudah ditanggung Yesus. Dia harus tanggung sendiri di dalam neraka. Dan itu kekal. Bukan setahun atau 2 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tapi itu kekal. Berarti memang tentang keselamatan ini seperti episode sebelumnya kita pernah bahas bahwa memang keselamatan itu adalah seperti satu koin dengan 2 sisi yang tidak bisa dilepaskan. Nah, kalau di sebelah sini dilepas, koin itu jadi nggak berguna. Kan begitu ya Pak Yus. Artinya orang diselamatkan ditawarkan kepada setiap orang. Tuhan tidak pernah tentukan siapa-siapa yang selamat tanpa kondisi. Nah, itu ya Pak. Betul. Jadi tentang menerima itu adalah tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia. Pribadi lepas tentang pribadi. diselamatkan itu adalah tanggung jawab manusia. Pribadi lepas pribadi. Bahkan sampai terakhir, sampai mati, artinya kondisi sisi dari tanggung jawab dari manusia nggak bisa lepas. Betul. Jadi sampai mati harus tetap mempertahankan iman. Itu adalah satu-satunya syarat orang bisa selamat. Betul. Tidak ada jalan lain. Tapi ini sepertinya pembicaraan kita sudah panjang sekali dan memang sudah waktunya. Iya, sudah waktunya. Sebenarnya kita mau terus bicara terus ya Pak Yus. Kalau bicara keselamatan kita nggak pernah puas-puas. Kan, dikatakan tadi kan, siapa yang haus akan kebenaran akan puaskan. Kita kan haus ini Tuhan. Haus sekali. Haus sekali. Karena di depan kita ada minum Pak. Pak Yus boleh diminum Pak Yus. Oke, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, episode kali ini cukup sampai di sini. Jadi kalau Anda sudah mendengarkan pembincangan kita bertiga, Anda memetik pelajaran dari video ini, mungkin Anda bisa timbul pertanyaan dalam hati. Anda bisa ketik di kolom komentar. Dan kami mungkin bisa menanggapi pertanyaan Anda. Dan bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini, kalau Anda mau dukung kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Amin. Bagikan video ini kalau Anda merasa video ini bisa memberkati Anda. Kami berharap lewat saluran atau channel ini, video ini bisa memberkati banyak orang dan akhirnya orang bisa mengenal kebenaran. Akhirnya mereka bisa bertobat. Amin. Selamatkan. Amin. Baik, Pak Kurnia, acara kita cukup sampai di sini. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di episode selanjutnya. Amin. Selamat malam Pak Yus. Malam. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam. Terima kasih, Tuhan Ayo. memberkati. Maranatha. Maranatha. Maranatha.